Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi berkaitan dengan penyelesaian tenaga non-ASN, guru honorer, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis di P3K di seleksi P3K tahun 2022, di mana ada beberapa poin penting yang akan kami sampaikan. Di antaranya ini muncul dari pengurus P2G atau Perhimpunan Guru meminta Jokowi untuk turun tangan atasi masalah guru honorer pada seleksi P3K. Dan ada juga kabar gembira, ini ada Permendikbud ataupun juga peraturan Sekjen Mendikbudristek tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non-ASN. Alhamdulillah ya, ada bantuan insentif bagi tenaga non-ASN atau teman-teman guru honorer semuanya berdasarkan peraturan Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 9 tahun 2022. Dan untuk itu, untuk lebih jelasnya teman-teman silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini terupdate seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas ini berkaitan dengan peraturan Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non-ASN pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun anggaran 2022. Alhamdulillah ya, sebelumnya ini telah dicairkan pada tahap 1 kemarin, dan ada juga yang belum sama sekali. Nah, ini salinan lampiran Persekjen Kemendikbudristek tentang penyaluran bantuan insentif. Nah, di sini dijelaskan tujuan bantuan tersebut, selanjutnya pemberi bantuan, penerima bantuan. Nah, di sini yang pertama, penerima bantuan ini adalah pendidik pada kelompok bermain ataupun tempat penitipan anak, guru pada taman kanak-kanak, guru pada satuan pendidikan dasar, guru pada satuan pendidikan menengah, dan guru pada satuan pendidikan khusus yang berstatus non pegawai negeri sipil tentunya. Nah, di sini dijelaskan juga persyaratan bagi teman-teman pendidik untuk KB dan juga TVA. Yang pertama, memiliki ijazah SMA, bertugas pada KP di bawah pembinaan Dinas Pendidikan tentunya, terdata dalam Dapodik. Selanjutnya, tidak berstatus sebagai ASN, dan memiliki masa kerja paling rendah 11 tahun secara terus-menerus. Nah, ini untuk guru teman-teman semua. Yang dimaksud pada huruf A yaitu guru SD, guru SMP, dan juga guru berkebutuhan khusus. Yang pertama, belum memiliki sertifikat pendidik, mohon maaf ya. Jadi yang belum memiliki sertifikat pendidik ini ya. Yang kedua, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau S1, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK, memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdata dalam Dapodik. Selanjutnya, tidak berstatus sebagai ASN, dan selanjutnya ini memiliki masa kerja paling rendah 17 tahun secara terus-menerus terhitung pada bulan Januari 2022 yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kalau kita hitung 2022 itu 17 tahun, 2022 kurangi 17, 2022 kurangi 17 teman-teman semuanya, berarti pada saat TMT-nya ini tahun 2005. Nah, ini sangat banyak mungkin ya teman-teman guru honorer semuanya yang sudah mengabdi lama. Paling rendah ini TMT-nya diangkat Januari 2005 ya teman-teman. Itu untuk kategori 2 ya, ataupun juga non kategori yang TMT-nya tahun 2005 yang sudah memenuhi persyaratan di atas yang tadi admin sebutkan, ini berhak untuk menerima tunjangan insentif. Nah, ini tunjangan insentif itu sebesar Rp300.000 per bulan untuk guru TK, jenjang pendidikan dasar, jenjang menengah, dan juga jenjang pendidikan khusus yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. Besaran yang dimaksud pada angka 2 terhitung mulai bulan Januari. Nah, kalau teman-teman pada tahap 2 ini
bisa memenuhi syarat itu dibayarkan secara 1 tahun ya. Kalau kita lihat 300.000 kali 12 itu 3.600.000 ya kalau nggak salah ya, 3.600.000 rupiah untuk 1 tahun. Dan mudah-mudahan teman-teman yang memenuhi syarat di atas ini segera untuk bisa berkoordinasi ya dengan operator sekolahnya, cek di davodiknya. Nah di sini tata kelola bantuan. Nah, input data dan perbaruan data guru non PNS. Guru non PNS didampingi OPS atau operator sekolah menginput atau memperbarui data guru non PNS melalui dapodik tentunya. Guru non PNS yang bersangkutan harus memastikan data terinput dengan benar. Data yang diinput diperbarui terutama data mengenai satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK tanggalnya, dan status kepegawaian. Guru non PNS harus memastikan kesesuaian data yang diinput diperbarui sebagaimana dimaksud pada huruf C. Kebenaran data yang telah diinput menjadi tanggung jawab guru non PNS. Nah, di sini dijelaskan ya, Dinas Pendidikan dan Dirjen memastikan data guru non PNS pada dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi guru non PNS. Artinya, ini di guru non PNS diperbarui data dapodik diverifikasi dan divalidasi oleh guru non PNS yang bersangkutan. Artinya teman-teman semua, ini langsung dari data dapodik ya, diambil dari data dapodik. Nah di sini ada validasi dan penetapan penerima bantuan insentif. Yang pertama, Puslapdik melakukan sinkronisasi data guru non PNS antara dapodik dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan atau SIMANTUN. Yang kedua, Puslapdik melakukan validasi dan data guru non PNS sesuai dengan persyaratan penerima bantuan insentif. Yang selanjutnya, pemerintah daerah memberikan persetujuan hasil validasi data. Berdasarkan persetujuan hasil validasi data guru non PNS, Puslapdik menetapkan penerima bantuan insentif untuk 1 tahun anggaran. Nah, ini ya 1 tahun anggaran. Mudah-mudahan semuanya ataupun guru-guru yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat tadi ya, yang TMT tahun 2005 yang belum diangkat menjadi ASN P3K atau PNS di sini, ini berhak ya untuk menerima bantuan insentif tersebut. Silakan untuk teman-teman berkoordinasi dengan operator sekolah dan juga cek dalam info GTK-nya seperti itu. Bagi yang memenuhi syarat tentunya ya. Nah, informasi yang kedua yang kami dapatkan juga dari Perhimpunan Guru ya atau P2G meminta Jokowi turun tangan untuk mengatasi masalah guru honorer tersebut. P2G ingin Presiden Jokowi untuk turun tangan mengenai persoalan guru honorer dalam seleksi P3K yang menyisakan nasib guru yang terkatung-katung, bahkan ada yang belum digaji sampai berbulan-bulan. Nasib guru honorer yang masih terkatung tersebut, guru P3K yang masih digantung sampai sekarang, bahkan mendapat diskriminasi karena belum digaji sampai 9 bulan seperti di Bandar Lampung, 6 bulan seperti di Kabupaten Serang. Nah, ini salah satu hal yang sangat ironis ya teman-teman semuanya, karena sudah diangkat, sudah menerima SK, itu belum digaji. Ada ya seperti ini. Sehingga ketika Pak Presiden sudah mendapatkan informasi yang akurat mengenai persoalan guru, khususnya guru honorer dan carut-marut guru P3K, Pak Jokowi bisa turun tangan menuntaskannya. Itu yang kami harapkan. Menurut Satriwan, persoalan carut-marut rekrutmen guru P3K bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja, melainkan multisektoral, yaitu lintas kementerian hingga pemerintahan. Atas dasar itu, dia ingin Presiden turun tangan langsung menyelesaikan persoalan yang ada, maka akan menjadi warisan yang baik bagi Jokowi ke depan. Saya yakin Pak Presiden akan mau menuntaskannya sepanjang ada informasi yang akurat, jujur, terbuka dari kementerian terkait, Panselwas dan pemerintah daerah tentunya. Karena Panselwas dan pemerintah daerah kan gagal dalam melaksanakan rekrutmen P3K guru ini. Dia menilai koordinasi yang buruk antara kementerian terkait Panselwas dan juga pemerintah daerah membuat persoalan dalam rekrutmen P3K ini muncul. Satriwan melihat tidak adanya harmonisasi kebijakan terkait rekrutmen guru P3K, dan itu telah ditunjukkan ya dengan masih minimnya pengajuan formasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena ini berkaitan dengan anggaran dana alokasi umum yang sangat minim tentunya. Namun pemerintah pusat menjangkal bahwasanya anggaran DAU ini telah maksimal, walaupun sudah ada surat edaran terkait gaji yang dialokasikan ke daerah lewat DAU. Pemerintah daerah memiliki pandangan yang berbeda-beda ya, karena anggaran tersebut ditransfer dalam bentuk gelondongan.
ini interpretasi yang berbeda sehingga menganggap tidak ada anggaran untuk gaji. Tapi sebenarnya ada surat resmi dari Dirjen Perimbangan Keuangan terkait biaya gaji mereka. Mereka merasa tidak punya anggaran, mereka tidak mau mengusulkan formasi. Itu kata PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek Ibu Nuk Suryani. Lalu dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Nah itu ya, sekarang Mas Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan pernyataan bahwasanya untuk P3K untuk tahun 2023 formasi akan dilengkapi oleh pemerintah pusat, dan anggaran gaji dan tunjangan melekat pada untuk P3K tidak bisa digunakan untuk hal lain, bahkan tidak bisa digunakan dalam hal pendidikan lainnya, seperti itu. Semoga saja dengan adanya pernyataan 3 kebijakan ataupun 3 skema dari Mas Menteri Nadiem Makarim ini membuka peluang bagi teman-teman guru honorer yang sudah lulus PG, P2, P3 semuanya untuk diangkat menjadi SNP3K minimal tahun 2023 terselesaikan dan diangkat semuanya. Dan semoga saja Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan masalah guru honorer, karena ini menyangkut beberapa sektor antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekali lagi, kesimpulan dari informasi ini yang pertama itu tentang penyaluran bantuan insentif bagi pegawai non-ASN ataupun teman-teman guru honorer semuanya di tingkat SD, SMP, dan juga guru berkebutuhan khusus. Dan yang kedua adalah P2G meminta Jokowi untuk turun tangan mengatasi permasalahan guru honorer dalam seleksi P3K tersebut. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.